dari Universitas Kristen Satyawacana, Fakultas Psikologi. Nah, di video saat ini saya akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran, yaitu manajemen kelas yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Apa sih manajemen kelas itu? Menurut Sulistri-ini, manajemen kelas merupakan upaya yang dilakukan guru dalam mewujudkan keadaan atau lingkungan kelas yang kondusif dan menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Dalam mewujudkan ruang kelas yang seperti itu, kita perlu memperhatikan dua hal, yaitu fasilitas kelas dan juga bagaimana menciptakan interaksi yang positif antara guru dan juga murid. Saat melakukan manajemen kelas, guru akan menjumpai dua masalah, yaitu masalah perorangan dan masalah kelompok. Karena kedua masalah inilah, guru diharapkan dapat mengenali dan mengetahui sejak dini penyebab timbulnya masalah. Yang pertama yaitu guru bersikap hangat dan antusias. Nah, guru yang bersikap seperti ini dapat membuat siswa merasa nyaman dan menjadi lebih terbuka. Hal ini menjadi salah satu keberhasilan dalam pengelolaan kelas. Hal yang kedua adalah memberi tantangan sambil menanamkan kedisiplinan. Nah, ketika terdapat siswa yang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh guru, berikanlah dia tantangan yang memperkuat dalam proses pembelajaran, seperti memberikan tugas yang 2 kali lebih banyak dari siswa lainnya. Hal ini dilakukan selain membuat siswa ini merasa kapok, juga memberi dia kesempatan untuk mengulangi pelajaran. Yang ketiga adalah metode pembelajaran yang bervariasi, yaitu dapat dikembangkan dengan penggunaan alat dan media pembelajaran, gaya mengajar guru, dan pola interaksi antara guru dan siswa. Hal ini berguna untuk meningkatkan perhatian siswa serta mengurangi kejenuhan. Perlu diperhatikan kondisi fisik kelas. Yang pertama, ruang kelas memungkinkan bagi siswa dan guru untuk beraktivitas secara leluasa dan tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Artinya, besarnya ruang kelas tergantung pada jenis dan jumlah siswa yang melakukan kegiatan. Selanjutnya adalah pengaturan tempat duduk. Yang paling penting dari hal ini adalah guru dapat bertatap muka dengan para siswa dan siswa pun tidak akan merasa terganggu dengan pengaturan tempat duduk yang dilakukan. Demi menjaga ketertiban dalam penempatan siswa, dapat dilakukan dengan membuat peta tempat duduk. Peta tempat duduk ini berfungsi untuk mengarahkan siswa dan menjadikan kelas lebih tertib saat melakukan perubahan formasi tempat duduk. Yang ketiga adalah pengaturan alat pengajaran. Semua media pembelajaran harus dijaga dan dirawat dengan baik oleh para siswa. Maka, bagi guru, dapat membuat daftar alat pembelajaran beserta tempat penyimpanan, sehingga memudahkan bagi siswa ketika akan mengembalikan kepada tempat semula. Yang keempat yaitu penataan dan kebersihan kelas. Kelas dapat ditata semenarik mungkin dan harus menunjang proses pembelajaran, yaitu seperti menempel gambar presiden dan wakil presiden, gambar Garuda, globe, dan lain-lain. Untuk kebersihan kelas, guru dapat membuat jadwal piket untuk setiap anak. Yang terakhir yaitu pengaturan peserta didik. Hal ini dilakukan dengan pendekatan kelompok, yaitu guru meninjau perbedaan siswa yang satu dengan yang lainnya. Misal, terdapat siswa yang bertubuh lebih kecil ditempatkan di bagian depan agar tidak terhalang penglihatannya. Kemudian, untuk siswa yang dilihat dari kemampuan akademisnya rendah, dapat dipasangkan dengan yang akademisnya tinggi. Hal ini berfungsi agar tidak ada kelompok yang dominan, melainkan menjadi persaingan belajar yang positif. Setiap hari, di akhir pembelajaran, para siswa akan memberikan evaluasi harian kepada guru melalui pojok perasaan. Pojok perasaan ini akan diletakkan di bagian depan kelas, yaitu di dekat papan tulis. Gambaran pojok perasaan akan seperti ini, yaitu siswa akan menggambar ekspresi senyum untuk rasa puas dan ekspresi sedih untuk tidak puas.